Setiawan, lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada. Tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Nah, masalahnya kalau dia jadi artis, apaan kok yang ditarik, yang tertarik? Ya makanya gue juga bingung. Jangan terlena sama TV. Ada setan, ada setan, ada setan di hatimu. Setan gelap, mata keranjang, tukang. Lah iya Pak Prabowo ngono biyen ra gelem ngomong pas kampanye lek arepe ngundakne pajak, arepe kerjasama karo asing karo Amerika, data pribadine rakyat Indonesia diserahne ning Amerika. Ra ngomong biyen kok. Ya ora ngomong pisan nek misale arep ngelola laut Sulawesi karo Malaysia ra ngomong kok. Cara pas kampanye kayak ngomong ngono tenan aku gah milih aku tenan. Gah milih Prabowo aku biyen nek ngerti pajak dundakne apa-apa di tanah yang nganggur disita negara, rekening dibekukan barang ngono iki. Lek ngomong ngono tenan aku gah milih aku. Bar iki sing diomongne ya sing empuk-empuk ae. Sekolah gratis, kesehatan gratis. 19 juta lapangan kerja diomongne sing empuk-empuk ae. Dadi kene iki ya percaya to milih to. Cara mbiyen sing diomongne sing pahit-pahit ngono ya aku gak milih tenan aku iki. Tenan gak milih Prabowo aku mbiyen. Mas ya tentara TNI dhek ya, mantan TNI, tapi nek kebijakane iki sing sarakne rakyat aku tenan mbiyen gak milih aku. Tacuk. Wah, aduh, saya lagi seneng nih balas-balas komen-komen akun astral ya. Yang harusnya hati-hati ini ditujukan ke siapa? Ke saya apa Nikita? Ya, emangnya saya di situ berkata? Enggak kan, yang berkata sendiri kan Nikita tentang Peggy, ya. Terus ada yang komen, berani enggak Mbak Yuni berkata amin? Kan cuma tanya, gimana sih? Lah, yang hati-hati itu harusnya Nikita, ya. Nih saya reply kata-kata Nikita, ya. Peggy nggak usah Sintina, lebih baik membusuk kau di penjara. Apakah kata ini akan berbalik ke diri Nikita, ya? Saya ini pertanyaan, ya. Kalau ini beda cerita, kalau saya ngomongnya seperti ini. Mudah-mudahan kau masuk penjara dan membusuk kau di penjara. Nah, itu baru salah, ya. Nah, kata-kata seperti ini baru tepat kau tujukan ke saya. Hati-hati kalau bicara, nanti takutnya kembali ke diri sendiri, ya. Nah, kalau Anda itu ditujukan ke Nikita, ya pas yang ngomong seperti itu kan Nikita, bukan saya, ya. Sampai di sini Mbak paham? Kayaknya Mbak nih favoritnya juga itu dracin gitu, ya toh. Nih ya, saya mau jawab pakai satu video sebelum bobok. Karena besok masuk di dinas perhubungan, ini hampir serentak, ya, hampir sama komen-komennya, semua punya masa lalu. Jadi batuk kan, ya, semua punya masa lalu. Saya, kalian, anda pun punya masa lalu. Bagi saya pribadi, mengetahui masa lalu seseorang itu bagi saya perlu, supaya apa? Bisa mengetahui karakter orang tersebut, ya. Ini contoh, ya. Ketika masa lalu saya kurang baik, ya, apa yang terjadi pada anak-anak saya, ya, tentang kelahirannya, tentang bapaknya siapa, saya sudah buka semua, ya. Sekarang seolah-olah hidup saya itu nggak ada beban, ya. Karena biar anak-anak saya itu mempersiapkan dirinya, ya, dan menerima realita yang ada.
Nih, saya kasih paham. Semua orang punya masa lalu. Ya, saya kasih contoh. Saya ya hampir sama Nikita, 2 anak 2 bapak. Dia kan 3 anak 3 bapak. Nggak usah yang terlalu detail, pasti kalian juga nggak bisa menerima kenyataan ya. Masa lalu dia ya pernah ribut sama orang berapa kali itu kedepannya juga akan ribut terus ya. Semoga Anda bisa menerima kenyataan yang ada ya. Contoh ginilah, residivis curanmor ya, itu ketika sudah tidak pegang uang akan melakukan hal tindakan yang sama. Jangankan residivis motor, ayam pun ya, kalau sudah tidak pegang uang itu akan melakukannya lagi ya. Sampai di sini paham ya. Masa lalu penting ya. Misal nih ya, mungkin ya masa lalu, misal saya mau dinikahi dengan orang nggak jelas, ternyata apa, mantan residivis ya. Jika saya mengetahui, berarti kan saya mencegah orang ini masuk dalam kehidupan saya ya. Jika saya tidak mengetahui, berarti kan saya dibohongi. Kalau sikap seperti ini sebelum berhubungan dengan saya saja sudah bohong, kedepannya akan ada kebohongan. Akhirnya apa? Akan menjadi permasalahan yang besar dan akan banyak memeras otak untuk setiap menghadapi permasalahan-permasalahan. Karena pada dasarnya hubungan sudah diawali dengan kebohongan ya. Mudah-mudahan paham otak kalian. Ada itu yang dimana di luar kota itu ya, kenal lewat medsos. Dia si laki-laki dari Jepang ya, TKI Jepang. Ketika berkenalan di HP ya, mengaku perawan, setelah menikah belum ketahuan juga, hampir ijab kabul, akhirnya ketahuan karena dapat bisikan dari orang sekitar, ternyata sudah menikah 3 kali ya. Apakah hal yang seperti ini kalian benarkan ya? Kalau saya pribadi, masa lalu itu penting supaya apa, menjalani kehidupan ke depan tuh enteng dan enak ya. Kalau udah didasari dengan kebohongan ya, untuk menjalani kehidupan yang akan datang ya akan capek badan, capek pikiran, karena pondasinya itu sudah kebohongan ya. Guys, mudah-mudahan di sini paham. Oke. Komenan yang bagus meski sedikit memutar otak saya ke flashback ya. Saya sudah sering bilang, saya 2 anak 2 bapak ya. Yang pertama itu adik sekelas saya. Silahkan kalau mau ketawa, saya persilahkan ya. Inilah story realita percintaan saya ya, yang sehingga mengakibatkan jadi anak ya. Ya, konten-konten saya itu kalau saya sudah alami, saya sudah rasakan, terus saya pelajari orang-orang di sekitar, baru saya mau speak up. Kalau di luar jangkauan saya atau saya belum pernah, saya tidak akan speak up ya. Bagus, ini komen. Yang pertama itu tahun 99 ya. Dulu saya tuh, tempat saya ini tuh masih desa. Saya ke sekolah di kota pusat ya. Saya percaya penuh dengan yang sekarang suami almarhum ya, udah meninggal ya. Saya percaya penuh ya. Ya, sisi buruknya biar saya tahu, yang saya tahu saya sajalah, nggak usah saya buka ya. Ya. Saya percaya penuh ya dengan beliau. Ya, mungkin juga kesalahan kita berdua karena mungkin belum saatnya, sudah mainan titit akhirnya jadi tutut. Seperti itu kan video saya tentang Erina ya. Kalau main titit akhirnya jadi tutut ya. Di sini saya mau berpesan kepada generasi Gen Z. Sekarang pun saya banyak pelajari itu kok. Muda-mudi yang sudah hilang keperawanannya ya, hamil di luar nikah dulu ya. Karena ini saya sudah pernah mengalami, jadi saya edukasi ke kalian ya. Nikah dengan keterpaksaan itu dalam menjalani rumah tangga itu nggak akan mudah, karena usia-usia segitu masih
pengen senengnya main sana main sini, sedangkan si istri mungkin belum bisa menghadapi problema-problema keluarga, ya, terutama mungkin menghadapi orang mertua atau saudara-saudara dari si laki-laki, ya. Pokoknya kalau menikah dini, ya, saya pastikan akan rungkat, ya, saya pastikan akan rungkat, ya. Jarang, ya, minim sekali pernikahan dini sampai langgeng kakek nenek, minim, mungkin ada tapi minim, ya. Nah, itu yang pertama, karena saya sudah terlalu percaya dengan suami almarhum, ya. Apapun yang, ya, Sintiela terlalu percaya, ya. Yang kedua, akibat ketidakjujuran atau kebohongan, ya, sehingga mengakibatkan saya punya anak lagi. Ya, itulah realita story percintaan gue, ya. Ya, dari situ saya belajar, oh, ternyata gini ya laki-laki, apalagi dengan status janda, ya. Hati-hati ketika ada lelaki yang sedang ingin mendekati kamu. Pelajari dulu, kalau bisa cari sedikit masa lalunya, karena menurutku, ya, nih pendukung Nikita juga sering yang komen tuh, semua orang punya masa lalu. Iya, ya. Nih, kalau laki-lakimu, ya saya nggak menyudutkan laki-laki, ya, intinya laki-laki atau perempuan yang sudah berkali-kali nikah cerai, ya, kemungkinan besar nanti ketika akan berumah tangga lagi akan seperti itu, ya. Kemungkinan besar berhenti ketika sudah umur atau kena penyakit, itu baru berhenti, ya. Sampai di sini paham, ya. Ya, itu sekali lagi sedikit flashback masa lalu, pelajari, perlu, ya. Udah banyak kok kejadian-kejadian, ya, yang itu TKI dari Jepang itu lewat karena ketidakjujuran. Katanya perawan ketika hampir akad nikah ketahuan sudah pernah nikah hampir 3 kali, sudah ngasih mahar inilah, ya. Akhirnya apa? Runyam kan, pihak perempuan dituntut untuk mengembalikan sebesar, ya, mahar dan 60 juta itu atau berapa, dan malunya sudah tersebar kemana-mana, ya. Ya, inilah yang harus kita pelajari. Sekali lagi, konten-konten saya berani speak up, saya sudah pernah alami dan saya sudah pernah rasakan, ya. Komen yang bagus, takut dengan tabur tua, ya, setidaknya meski kita sudah berusaha untuk menjadi yang lebih baik, ya, lakukan saja. Dan itu pun nggak gampang jalannya, mungkin ada dari pihak keluarga, tetangga, atau teman-teman sekitar yang mungkin kurang sepaham dengan kamu, sehingga mengakibatkan dirimu seolah-olah, aku tuh sudah berusaha menjadi yang lebih baik, kenapa sih banyak rintangan dan halangan, ya. Saya pun nggak cukup 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, hampir 20 tahun, ya, untuk keluar dari yuna-yuna keruwetan, ya, kehidupan, karma yang sudah saya terima, ya. Apalagi otak yang baru otak saya sekarang itu baru 15 tahun, ya. 15 tahun ke bawah otak saya itu udah dihajar dengan harus memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anakku. Terus kerjaan saya aja sekarang apa? Ngomong anak atau ngasuh anak, keponakanku itu, ya. Sinilah sedikit cerita dari saya untuk membalas komen Anda, ya. Terima kasih udah komen di tempat saya. Sebetulnya banyak, saya ambil hanya dari sisi ininya saja, ya.
Wis to ora sampe lu sedih, wis garek dilakoni urip iki engko tekan ndi lak wis ngono. Lah anake sampean pira? Anakku tau udah Paling gede umur? seluruh wis mentas. Berarti wis gede-gede lah wis kerja ta? Jadi di sekolah. Berarti kan Mas tuh iso ngeki makne sithik-sithik ngono lho. Di sekolah SMA, SMP? SMA. SMA ndi? Ini nganu farmasi, Mbak. Logosari kan? Jurusan apa? Jurusan gini kimia. Oh, lanang wedok? Lanang. Anakku yang farmasi kono. Kenapa masih PH kelas piro? kelas 3? Ya berarti delok engkas anakku kelas 2. Lah bojomu Ya Mbak sekolah kono ya. yo wis mang yo piye garek awake dhewe mampu apa ora siap mlebu rono ya berarti siap muntang-manting ngono to wis berarti. Wis garek tahun kok. Lah nek tahun anakmu piro mbayare SPP-ne? SPP nih. Heeh. Akes to, Mbak. Loh, kimia kok meh padha farmasine, Pak? Podo. Ora nek perhut 500 ndek rumatur nek perhotelan 400 apa-apa. ora 350. Terus saya Heeh. Sing 400. hmm. Mungkin ya. Lah sampean main di to? Aku main payung, Hmm. tapi dodole ning pasar nang payu nek iso. Lah iki berarti sisa mbok iderke ngono. Lah bojomu meninggal kok minggat? Kena Covid, Mbak. Yo wis to. Oh, ya. Mbak mboten kerja. Lah iki kerjane momong no, kena ana info momong ya nang pasar gomrene ya. Iya, Mbak. Dengene wong awake dhewe ya. Untuk sampeyan. Ora ana wong urip pengen urip ro dadi rondo ki ra ana. Dalane ngene ya usah dilakoni. Oh, malah nasibe dadi mbok rondo. Iya. Lah nek ra golek dhewe golek sing goleke sapa? Bojone wong kok ya sengeni wong bojone, ya ora? Ya, laris. Ini tadi sedikit cerita penjual ya tempe ya jenis sayuran lah ya, sedikit curhat ya gini. Saya sudah sering berpesan ya di era seperti ini jangan punya anak banyak-banyak. Ketika saya habis Isya itu, oh katanya banyak anak banyak rezeki Mbak. Aduh, gue mes pengen rasanya aku juita kepala nih ya. Ya mungkin saat ini keluarga itu lagi mampu ya. Ini seperti mbaknya tadi ya, punya anak 3 ya. Ya mungkin cukup lah ketika suaminya meninggal di zaman Covid. Akhirnya apa? Seperti ini ya. Sekali lagi deh, di zaman sekarang kalau bisa jangan punya anak banyak-banyak ya. Biaya pendidikan, biaya kebutuhan anak itu pasti tinggi. Nanti belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga, akhirnya mengeluarkan dana banyak, pasti akan kolab ekonomi keluarga ya. Tolong yang mungkin yang pelosok-pelosok atau desa-desa stop ya. Nanti ada, kan saya bilang suami kalau nggak diambil pelakor diambil Tuhan kan gitu. Nah saya kan intinya itu Mbak, nggak mau cari, ya nggak tahu mungkin saat ini di taraf ekonomi yang pas-pasan, suatu saat ekonomi agak tinggi sedikit terus apa ya, tergoda dengan wanita lebih cantik dari istri, itu pasti akan tergiur ya. Hati-hati ya untuk mengantisipasi ya perekonomian ke depan ya. Jangan punya anak banyak-banyak ya. Istilah banyak anak banyak rezeki itu tidak berlaku. Kalau buat saya mungkin berlaku banyak anak banyak rezeki karena kerja saya itu ngomong atau ngasuh anak. Nah itu baru pas ya. Ayolah mulai berpikir agak jauh dikit ya. Apa nih? Oh, wongnya kerja. Nah seperti itu, ini curhatan seorang ibu-ibu ya yang dulunya mungkin ekonomi mampu punya 3 anak, sekarang ya dengar sendirilah curhatannya seperti itu tadi. Nasib Bu Rondo katanya ya. Pulang sekolah cerita apa? Aku tadi dihukum. Terus dihukum kenapa? Kan aku kan cuma apa? Aku kan dia cece tadi jodoh-jodoh ke. Terus aku tuh
aku ngumpet di deket meja guru, tapi aku nggak ngutek-ngutek apa-apa. Terus habis itu aku kan Buria datang. Terus Andini kan duduk, terus Andini dimarahin, terus ngomong siapa yang tadi yang kesini-sini lah. Terus dia nyebut ke namaku, ya wes aku maju, tapi tadi ada namanya yang disebut tapi ndak maju. Nah terus kamu dihukum apa? Berdiri Berapa menit? setengah jam. Kamu sama siapa? Temanku. Nah, intinya kamu tidak melakukan kesalahan, kamu berani dihukum gitu. Nggak nyesel, nggak marah, karena kamu saksi apa? Pembulian. Ya wes nggak apa-apa. Oke, udah, ayo sana ganti baju. Ya inilah. Wes adik nggak usah dipegang-pegang. Lek salen jamu mepet meh main HP apa enggak? Ya ini hal-hal sekecil apapun ya. Curhatan anak itu enak atau enggak enak ya tetap harus didengar ya. Sebagai orang tua enggak harus kekeh orang tua, anak harus nurut sama orang tua gitu enggak. Intinya bisa balance lah. Dimana ada kalanya orang tua nurut anak, anak juga nurut sama orang tua ya. Dan itu didipet. Ya inilah saya menyebutnya di dinas permomongan ya. Curhatan-curhatan momongan.